Oke, selamat pagi anak-anak semua. Ketemu lagi dengan Pak Didik di pelajaran informatika. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita pelajari tentang jaringan komputer. Ini dibuat supaya kalian bisa mengulang materi pembelajaran jaringan komputer, sehingga diharapkan kalian lebih memahami materi jaringan komputer. Untuk kompetensi dasarnya, yaitu untuk kompetensi dasar 3.5 itu mengenal jaringan komputer lebih teknis. Kompetensi dasar 4.5-nya menjelaskan komponen jaringan dan mekanisme yang terjadi dalam sebuah jaringan. Kompetensi dasar keterampilan yang berikutnya adalah jenis-jenis jaringan komputer. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama adalah menjelaskan pengertian topologi dan jenis-jenis jaringan komputer. Yang kedua adalah menjelaskan manfaat jaringan komputer. Indikator yang ketiga adalah mengidentifikasi komponen-komponen jaringan komputer beserta fungsinya. Yang terakhir adalah mempraktikkan perintah dasar jaringan komputer. Ya, ini adalah indikator pencapaian kompetensinya. Untuk tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada siang hari ini atau pagi hari ini, yaitu setelah melaksanakan pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan pengertian, topologi, dan jenis-jenis jaringan komputer dengan benar. Yang kedua adalah mampu menjelaskan manfaat jaringan komputer dengan benar. Yang ketiga adalah mampu menganalisis komponen jaringan komputer beserta fungsinya dengan sabar dan tekun. Untuk tujuan pembelajaran yang terakhir, yaitu setelah melaksanakan pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu mempraktikkan perintah dasar jaringan komputer dengan tekun dan benar. Langsung masuk ke materi dari jaringan komputer. Yang pertama adalah apa itu jaringan komputer atau pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer dan peralatan lainnya yang saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi antara satu komputer dengan komputer lainnya. Ini adalah gambaran dari jaringan komputer, di mana ada beberapa komputer, ada peralatan printer yang bisa saling terhubung. Ini adalah sebuah jaringan komputer, di mana ini sebagai contoh aja, sebuah printer ini digunakan secara bersama-sama oleh beberapa komputer. Untuk manfaat jaringan komputer diantara adalah dapat berbagi sumber daya. Maksudnya apa? Seperti yang digambarkan sebelumnya, yaitu printer itu dipakai secara bersama-sama. Itu dikatakan sebagai berbagi sumber daya. Manfaat menggunakan jaringan komputer yang kedua adalah dapat berbagi file. Dapat berbagi file seperti materi KD sebelumnya, yaitu Anda bisa sharing file dengan menggunakan jaringan komputer. Terus untuk manfaat jaringan komputer berikutnya adalah mengefisienkan biaya. Jadi dengan menggunakan sebuah jaringan komputer, Anda bisa menggunakan hanya satu saluran internet digunakan untuk banyak komputer. Itu adalah contohnya. Yang berikutnya, manfaat berikutnya adalah memudahkan komunikasi. Ini contohnya penggunaan memudahkan komunikasi itu adalah penggunaan VoIP, Voice over Internet Protocol. Kalau kalian gunakan itu biasanya adalah video call, itu adalah contoh dari VoIP ya. Untuk jenis-jenis jaringan komputer itu dibagi menjadi beberapa, dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah berdasarkan mode koneksinya. Yuk kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah jaringan peer-to-peer.
Ini adalah sebuah gambaran dari jaringan peer-to-peer di mana ada dua perangkat komputer yang saling terhubung menggunakan sebuah kabel jaringan, di mana kabel jaringan ini nanti digunakan adalah yang jenisnya yang crossover, karena jaringan kabel jaringan itu ada dua jenisnya, ada crossover, ada strike. Ya, kalau untuk peer-to-peer itu pakainya yang crossover. Terus untuk jaringan client server, gambarannya adalah sebagai berikut. Ini ada beberapa klien yang terhubung ke satu server. Ini dikatakan sebagai jaringan client server. Terus untuk berdasarkan cakupan areanya itu ada LAN. Jadi ada LAN, ada MAN, ada WAN. Di mana ini beda-beda. Kalau LAN itu adalah local area network, di mana nanti LAN itu ada beberapa topologi atau ada beberapa bentuk dari jaringan komputer. Di antara adalah bentuk bus. Ini adalah contoh dari bentuk bus. Jadi beberapa komputer terhubung dalam satu kanal jaringan atau satu kanal kabel jaringan, saling antara komputer yang satu dengan yang lainnya saling berkomunikasi. Terus berikutnya adalah ada yang namanya topologi topologi star. Ini yang sering digunakan di lab-lab itu adalah seringnya ini adalah topologi star. Jadi antar komputer itu terhubungnya dengan bantuan yang namanya hub. Nah, dengan bantuan yang namanya hub. Yang berikutnya adalah topologi ring. Jadi bentuknya melingkar. Kalau Anda lihat di sini adalah bentuknya melingkar. Antara komputer satu dengan komputer yang lainnya saling terhubung, tetapi bentuknya melingkar. Ini ada kelemahannya, di mana salah satu komputer mati, maka data tidak bisa terkirim. Ini adalah jenis jari yang ring, topologi ring. Berikutnya adalah topologi mesh. Ini adalah topologi yang paling menghabiskan banyak biaya. Karena apa? Dari semua komputer yang ada itu saling terhubung. Misalnya komputer 1 itu harus terhubung ke komputer 2, komputer 3, komputer 4, komputer 5 dan seterusnya. Jadi ini ibaratkan kayak sebuah jaringan itu kabelnya paling banyak, maka ini yang paling boros untuk biayanya. Ya, ini adalah merupakan topologi dari yang ada di LAN. Terus berikutnya adalah MAN. MAN itu kumpulan dari LAN. Nah, MAN itu sendiri sebenarnya adalah singkatan dari Metropolitan Area Network. Metropolitan itu ibaratkan sebuah kota. Jadi jaringan yang menghubungkan antar kota. Jadi dalam suatu kota itu ada LAN, ada LAN-nya banyak, dikumpulkan jadi satu, terus terhubung dengan kota yang lain. Misalnya LAN-nya Kabupaten Sragen terhubung dengan lainnya Kabupaten Karanganyar, itu disebut sebagai jaringan MAN. Terus untuk WAN, Wide Area Network, ini kumpulan dari MAN yang terhubung jadi satu. Jadi ini lebih luas lagi karena wide itu adalah lebih luas lagi, di mana bisa antar negara atau bahkan antar benua. Terus untuk jenis jaringan berdasarkan media transmisinya itu terbagi menjadi dua, yaitu ada jaringan berkabel dan jaringan tanpa kabel. Untuk jaringan berkabel itu seperti yang ada di lab, itu adalah jaringan berkabel. Kalau jaringan tanpa kabel seperti apa? Jaringan tanpa kabel itu seperti Anda menggunakan sebuah hotspot, itu adalah jaringan tanpa kabel, itu ya. Terus untuk komponen jaringan itu ada beberapa yang harus Anda ketahui. Di antaranya adalah kartu jaringan atau NIC, singkatan dari Network Interface Card, di mana kartu jaringan ini merupakan suatu bentuk fisik atau perangkat keras dari komputer, di mana nanti akan menghubungkan antar komputer. Jadi ini peralatan yang digunakan untuk menghubungkan antar komputer itu adalah pakainya adalah kartu jaringan. Gambarnya seperti ini ya. Terus berikutnya adalah kabel jaringan, di mana kabel jaringan itu ada beberapa. Apa aja sih kabel jaringan itu? Ada koaksial, ada UTP, terus ada fiber optik. Ini yang sekarang ini digunakan adalah fiber optik. Tapi untuk di jaringan di lab itu pakainya adalah yang UTP.
di mana untuk kabel jaringan itu fungsinya untuk menghubungkan antar perangkat. Itu adalah fungsi dari kabel jaringan. Seperti yang saya katakan tadi, untuk kabel jaringan, jenis kabel jaringan itu ada dua, ada strike sama cross. Untuk yang strike itu menghubungkan antar perangkat yang berbeda. Kalau cross itu menghubungkan dengan perangkat yang sama. Tadi kan ada dua komputer dihubungkan, itu pakainya kabel jaringan bentuk yang jenis crossover. Untuk komponen jaringan berikutnya itu adalah hub. Hub ini adalah perangkat keras jaringan yang berfungsi untuk membagi. Jadi beberapa komputer nanti bisa terhubung di sini, dibagi di sini, dalam misalnya terhubung dalam satu server. Nanti ini adalah pembagi jaringannya. Yang berikutnya adalah switch. Switch ini hampir sama dengan hub, cuma untuk switch itu bisa diatur kecepatannya, sama sebenarnya ya. Terus untuk komponen yang berikutnya adalah modem. Modem itu singkatan dari modulator dan demodulator. Nah, modulator dan demodulator. Di mana modem itu ada dua jenis, ada internal, ada eksternal. Internal itu yang masuk ke dalam CPU. Kalau eksternal itu yang terletak di luar CPU. Contohnya Anda menggunakan sebuah jaringannya dari Telkom, misalnya Anda akan dapat modem eksternal, di mana modem itu untuk fungsinya adalah yang pertama adalah modulator, itu adalah mengubah data yang berbentuk sinyal digital akan diubah menjadi sinyal analog. Kalau demodulator kebalikannya, yaitu mengembalikan sinyal digital mengembalikan sinyal analog menjadi sinyal digital kembali. Supaya apa? Supaya dapat dikenali oleh komputer. Kalau Anda pakai modem, kadang Anda yang berbentuk USB, yang dicolokkan di USB atau bentuk kayak flash disk, itu adalah modem eksternal. Komponen jaringan berikutnya adalah access point. Kalau Anda menggunakan hotspot di sekolah, itu Anda pakainya adalah access point. Ini jadi access point adalah perangkat keras jaringan komputer yang menghubungkan piranti nirkabel atau tanpa kabel dengan jaringan lokal menggunakan teknologi seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan wireless. Masuk ke praktek, di mana di sini adalah ada yang namanya perintah dasar jaringan komputer. Yang pertama ada ping IP address. IP address itu alamat, jadi sebuah komputer itu memiliki alamat sendiri-sendiri dalam jaringan itu. Nah, ping IP address ini berfungsi untuk mengetahui apakah perangkat yang dituju atau dites terkoneksi dengan perangkat pengetes. Nah, perintahnya seperti apa? Perintahnya tinggal aja klik ketik ping, habis itu alamat IP-nya. Anda harus tahu IP-nya, IP yang dituju. Jadi contoh dari gambaran dari Anda melakukan ping itu Anda harus masuk ke CMD dulu, atau Anda waktu pertama kali di desktop itu Anda cari, klik tulis saja CMD, Anda enter, nanti bentuknya akan seperti ini, bentuknya seperti ini. Nah, di sini kok beda antara user ini AY, di sini user Didik. Nah, ini nggak apa-apa. Yang penting setelah tanda lebih besar ini, Anda tulis saja ping terus alamat IP-nya. Di saat Anda melakukan tes koneksi jaringan, nanti ada reply atau ada balikan dari IP tujuan, maka dinyatakan komputer Anda dengan komputer yang Anda tuju itu terkoneksi, jadi bisa saling berkomunikasi. Untuk perintah dasar yang berikutnya adalah ping domain. Domain itu misalnya kayak Facebook misalnya lah. Bagaimana maksudnya ini kok ping domain? Ping domain sama, yaitu mengetahui apakah domain atau alamat website yang dituju dapat terkoneksi dengan komputer kita. Sama, Anda tinggal ping, terus misalnya di sini saya contohkan jarcom.tutorial.wordpress.com, atau Anda bisa aja ping facebook.com atau ping Instagram.com misalnya. Nanti saat ada reply, di sini ada di tulisannya ada reply, jadi itu sudah bisa terkoneksi. Oh, komputer kalian bisa terkoneksi dalam sebuah jaringan. Ya, contohnya atau
Kalau itu tidak bisa terkoneksi dengan alamat yang di ping atau yang dituju, itu apa nanti? Ada tulisannya timeout atau waktunya habis. Jadi Anda nyoba untuk menghubungkan itu tidak bisa, maka nanti tertulisannya bukan reply tapi time out. Untuk perintah dasar jaringan berikutnya adalah cek IP konfigurasi atau mengecek konfigurasi dari IP-nya. Ada dua sebenarnya, yaitu dengan menggunakan perintah ipconfig sama ipconfig all. Kalau ini bedanya apa? Saat Anda Anda menggunakan perintah ipconfig, jadi hanya secara umum, gambaran umum dari IP yang ada di komputer kalian. Tetapi saat Anda menggunakan ipconfig all, maka akan diterangkan semua di sini. Oh, IP-nya yang versi 4 atau versi 6. Oh, alamat IP-nya berapa? Subnet masknya berapa? Default gateway-nya berapa? Di sini akan dimunculkan semua. Ya, jadi bedanya ipconfig dan ipconfig all itu seperti itu. Selanjutnya, saya rasa harus Anda ulang lagi ya untuk materi yang saya jelaskan ini biar kalian lebih memahaminya. Terima kasih anak-anakku semua. Selamat pagi, tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.